Perkenalkan, nama saya Vildana Firsha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hierarki sistem informasi serta tahapan software development life cycle atau SDLC, beserta perbandingannya dengan perkembangan sistem di era artificial intelligence. Dalam pembahasan ini, saya juga akan mengaitkan dengan teknologi modern seperti cloud computing, Internet of Things, dan big data, yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem informasi saat ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu hierarki sistem informasi. Jadi, hierarki sistem informasi merupakan gambaran tingkatan sistem dalam suatu organisasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional hingga pengambilan keputusan strategi. Setiap tingkatan memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berhubung satu sama lain. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Sistem ini digunakan untuk mencatat dan memproses transaksi sehari-hari yang terjadi dalam organisasi, seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. TPS berperan penting karena menjadi sumber utama data. Data yang dihasilkan dari TPS masih berupa data mentah, namun sangat dibutuhkan oleh sistem lain di atasnya. Oleh karena itu, TPS menjadi fondasi utama dalam hierarki sistem informasi. Yang kedua, ada Knowledge System atau KWS dan Office System. Sistem ini digunakan oleh karyawan atau staf untuk membantu pekerjaan sehari-hari seperti membuat dokumen, mengolah data, dan berkomunikasi. Contohnya adalah penggunaan aplikasi pengolah data dan email. Sistem ini membantu meningkatkan produktivitas dan mempermudah pengolahan informasi dalam organisasi. Yang ketiga ada Management Information System. Sistem ini digunakan oleh manajemen tingkat menengah untuk menghasilkan laporan yang bersifat rutin dan terstruktur. Management Information System mengambil data dari TPS, kemudian mengolahnya menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, seperti laporan penjualan bulanan atau laporan stok barang. Informasi ini digunakan untuk memantau kinerja dan membantu proses pengendalian dalam organisasi. Yang keempat, ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih kompleks. DSS tidak hanya menyajikan data, tetapi juga melakukan analisis dan simulasi untuk memberikan berbagai alternatif solusi. Misalnya, DSS dapat digunakan untuk memprediksi penjualan di masa depan atau menentukan strategi bisnis terbaik berdasarkan data yang ada. Yang kelima, ada Executive Support System. Sistem ini digunakan oleh para eksekutif untuk mengambil keputusan strategis. ESS menyajikan informasi dalam bentuk yang ringkas seperti grafik atau dashboard, sehingga mudah dipahami. Informasi yang digunakan biasanya merupakan hasil ringkasan dari DSS dan MIS. Sistem ini membantu pimpinan dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi jangka panjang. Selanjutnya, ada hubungan dengan komponen sistem informasi. Setiap sistem dalam hierarki tersebut tidak dapat berjalan sendiri, melainkan bergantung pada komponen sistem informasi, yaitu hardware, software, data, prosedur, dan manusia. Yang pertama, pada TPS, hardware seperti komputer, kasir pada scanner digunakan untuk memasukkan data transaksi. Software berfungsi untuk memproses data tersebut, sedangkan data yang sudah diolah berupa transaksi harian. Prosedur mengatur bagaimana transaksi dilakukan, dan manusia berperan sebagai operator atau kasir. Selanjutnya, pada Knowledge System, hardware berupa komputer atau laptop yang digunakan oleh karyawan, software seperti aplikasi pengolah kata, dan email membantu dalam pekerjaan. Data yang digunakan berupa dokumen, sementara prosedur mengatur cara pengolahan informasi. Manusia di sini adalah staf atau pegawai. Yang ketiga ada MIS. Hardware dan software digunakan untuk menghasilkan laporan.
Data yang digunakan berasal dari TPS. Prosedur mengatur bagaimana laporan dibuat secara rutin, dan manusia yang terlibat adalah manajer dan menggunakan laporan tersebut. Selanjutnya, pada DSS, sistem menggunakan hardware dengan kemampuan lebih tinggi dan software analisis data. Data yang digunakan bisa berupa data historis maupun real-time. Prosedur berfokus pada analisis dan simulasi, sedangkan manusia berperan sebagai pengambil keputusan. Dan pada ESS, hardware seperti laptop atau tablet digunakan oleh eksekutif. Software berupa dashboard yang menyajikan informasi strategis. Data yang digunakan merupakan ringkasan dari sistem sebelumnya, dan prosedur berfokus pada evaluasi serta perencanaan. Manusia di sini adalah pimpinan atau eksekutif. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan. Secara umum, semua sistem dalam hierarki memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengolah data menjadi informasi dan saling terhubung satu sama lain. Semua sistem juga menggunakan komponen sistem informasi untuk dapat berjalan dengan baik. Namun, perbedaan utama terletak pada tingkat pengguna, jenis informasi yang dihasilkan, dan tujuan penggunaannya. Di era disrupsi saat ini, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, cloud computing, dan Internet of Things, dan big data sangat mempengaruhi cara kerja sistem informasi. Yang pertama, pada cloud computing, memungkinkan semua sistem dapat diakses secara online, tanpa batasan, tempat, dan waktu. Hal ini membuat data lebih mudah disimpan, dikelola, dan dibandingkan antar sistem. Yang kedua ada Internet of Things, memungkinkan perangkat saling terhubung dan mengirimkan data secara otomatis. Contohnya, sensor pada gudang dapat langsung dikirimkan data stok ke sistem TPS tanpa input manual. Selanjutnya, pada Big Data, memiliki karakteristik yang dikenal dengan 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Volume menunjukkan jumlah data yang sangat besar. Velocity menunjukkan kecepatan data yang terus mengalir. Variety menunjukkan beragam jenis data. Veracity menunjukkan tingkat keakuratan data, dan value menunjukkan nilai dari data tersebut. Dalam hal ini, TPS menghasilkan data dalam jumlah besar. MIS mengolah data menjadi laporan, DSS menganalisis data untuk menghasilkan keputusan, dan ESS menggunakan hasil tersebut untuk menentukan strategi. Selanjutnya ada Artificial Intelligence yang berperan dalam membuat sistem menjadi lebih cerdas. Pada TPS, AI dapat membantu otomatisasi transaksi. Pada MIS, AI membantu analisis laporan. Pada DSS, AI membantu memberikan prediksi dan rekomendasi keputusan, sedangkan pada ESS, AI membantu dalam menentukan strategi bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya, pada Software Development Lifecycle atau SDLC, merupakan suatu metode atau tahapan yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi secara terstruktur dan sistematis. SDLC bertujuan agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berjalan dengan baik. Dalam penerapannya, SDLC memiliki beberapa tahapan yang saling berurutan. Yang pertama dimulai dengan planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan tahap awal untuk menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kebutuhan, serta memahami masalah yang akan diselesaikan sebagai dasar pengembangan. Yang kedua ada analisis. Tahap untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam dengan mengumpulkan data, menganalisis proses, dan mengidentifikasi masalah sistem. Yang ketiga ada desain atau perancangan, yaitu tahap pembuatan desain dalam sistem yang mencangkup struktur, database, tampilan, dan alur cerita dan alur kerja sebagai gambaran sebelum sistem dikembangkan.
Yang keempat ada development atau pengembangan. Tahap membangun sistem melalui proses coding berdasarkan desain yang telah dibuat agar sistem dapat digunakan. Yang kelima ada testing atau pengujian. Tahap untuk menguji sistem guna memastikan tidak ada kesalahan dan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, implementasi. Tahap penerapan sistem kepada pengguna sehingga sistem mulai digunakan dalam kegiatan nyata. Dan yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Tahap perbaikan dan perkembangan sistem agar tetap sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Selanjutnya adalah perbandingan SDLC dengan sistem di era AI. Software Development Lifecycle merupakan tahapan perkembangan sistem yang dilakukan secara terstruktur, dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, hingga pemeliharaan. Setiap tahap dilakukan secara berurutan untuk menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan pengguna. Pendekatan ini bersifat sistematis dan terkontrol, namun cenderung kaku karena mengikuti alur linear sehingga kurang fleksibel terhadap perubahan. Dan di era artificial intelligence, perkembangan sistem perubahan menjadi data-driven dan continuous learning. Sistem ini dapat belajar dari data dan terus berkembang tanpa harus mengikuti tahapan yang kaku. Hal ini membuat perkembangan sistem menjadi lebih fleksibel, cepat, dan adaptif dibandingkan dengan SDLC tradisional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hierarki sistem informasi dan SDLC memiliki peran penting dalam mendukung pengolahan data hingga pengambilan keputusan. Seiring perkembangan teknologi modern seperti artificial intelligence, cloud computing, Internet of Things, dan big data, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai pengolah data, tetapi juga menjadi alat pendukung keputusan yang lebih cerdas, cepat, dan adaptif terhadap perubahan di era digital saat ini. Dan referensi yang saya gunakan dalam penjelasan ini berasal dari Google dan ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran. Sekian presentasi dan pembelajaran dari saya.